Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asatidatil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas ilmu juga amal soleh kita semua, sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah dengan cara terus kita berikhtiar di sisa umur yang masih tersisa dengan mengisi apa yang bisa kita lakukan, yaitu dengan thalabul ilmi, di mana pada kesempatan jihad kali ini berkenaan dengan tasyakur bin nikmah, di mana insya Allah tanggal 5 Oktober Neng Paja akan menikah dengan Cep Diki. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini Sohibul Hajat, Sohibul Bait meminta kepada saya untuk menyampaikan sedikit bekal bagi mereka yang akan mengarungi rumah tangga, sehingga dari sejak awal mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh orang tuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Oleh sebab itu kita pun diundang ke sini dalam rangka murojaah, karena yang namanya rumah tangga itu kita berusaha, berupaya agar bisa dalam rumah tangga tersebut pun kita semua selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangankan yang baru akan menikah, yang sudah menikah pun masih banyak di antara kita
yang masih leleng kahalu Bu, persoalan masalah dalam rumah tangga itu hampir setiap hari selalu kita hadapi. Makanya ketika saat ini Sohibul Hajat ingin menikahkan putra putrinya, beliau pun mungkin berharap setidaknya sebelum menikah ada bekal awal, karena apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu membutuhkan bekal yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Keluarga sakinah litas kunu ilaiha, kita diciptakan berpasang-pasangan, itu berusaha bagaimana rumah tangga kita itu mendapatkan apa yang dinyatakan oleh Allah dengan bahasa sakinah, sehingga kita ketika berumah tangga ketenangan, ketentraman itu akan ada pada diri kita. Jangan sampai baru saja menikah sudah muncul persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan berdua. Karena ketika kita sudah merasakan ketenangan dalam rumah tangga, maka pasangan suami istri akan mendapatkan hasil dari sakinah itu dengan munculnya mawaddah. Mawaddah itu diartikan cinta yang menggebu atau cinta apa adanya. Seperti seorang ibu terhadap putra-putrinya. Seorang suami dan istri jika merasakan dalam rumah tangga ketenangan, ketentraman, maka suami istri itu akan muncul cinta yang menggebu atau cinta apa adanya. Jadi rek kumahawai kondisi pasangan orang, kalau ada sakinah, ketenangan, ketentraman di rumah, maka mawaddah itu akan muncul. Seperti ibu, ayah terhadap putra-putrinya ketika di sekolah, di kelas, di luar, di masyarakat bermasalah, atau orang lain misalkan menyebutkan putra-putri kita ada masalah, budak saha itu baung-baung teuing, tapi ibu bapaknya tetap sayang. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Bukan karena melihat kelebihan. Kalau melihat kelebihan itu hanya hubun, cinta monyet. Gelis awewe terus nikah, geus nikah boga budak, geuning jadi pewat, jadi rumuh, ngagenutan baheula mada asa seksi. Ketika dia kemudian terjadi persoalan gara-gara bab fisik, maka ini menunjukkan bahwa suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami itu hanya cinta monyet. Resep nateh kulantaran ada kelebihan. Baheula mah di kampung itu si eta panggeulisna. Nah hari geus kawin jeung urang ningali aya nu leuwih geulis, eta mah hubun. Mawaddah itu apapun yang terjadi, kondisi pada pasangan kita, kita tetap cinta, itu yang disebut dengan mawaddah. Ketika sudah ada mawaddah, maka akan muncul hasil dari mawaddah tersebut yang disebut dengan rahmat. Makanya orang yang penuh dengan cinta terhadap suami dan istri, karena saat ini banyak pasangan suami istri itu satu sama lain saling jaim,
jaga image. Kadang-kadang naon setelan cuek teh ibu, karena menganggap bahwa terus jadi salaki urang ieu. Jadi kadang-kadang kalimat cinta pun sangat begitu mahal diucapkan terhadap pasangan. Halo sayang, halo cinta, keur bobogohan we kikituan teh. Geus boga budak makalah ka dicarekan. Sayang mau makan sama apa? Tah kumaha didinya mun sayang-sayang. Teh Pak Bu, kondisi sudah berubah. Padahal justru ketika dengan mengucapkan kalimat cinta, sayang terhadap pasangan, walaupun kita kondisinya sudah punya anak, bahkan mungkin di antara bapak ibu sudah punya cucu, itulah yang disebut dengan yang namanya sakinah, ketenangan, ketentraman. Karena ketika sudah muncul mawaddah, akan ada rahmat, kasih sayang dari Allah, sehingga keluarganya penuh dengan kebahagiaan. Nah bapak ibu, persoalannya bagaimana supaya keluarga kita mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga. Karena sakinah itu di dalam bahasa Arab beda dengan tumaninah. Kalau tumaninah itu diartikan ke kita adalah ketenangan, ketentraman hasil dari ibadah. Sementara sakinah itu dalam bahasa Arab ada kalimat sakanatis sajaroh idza dhahabatir rih. Pohon tangkal bu tak ieu tenang. Idza dhahabatir rih, ketika tidak ada angin. Upami aya angin tangkal kumaha? Goyang, oyang, goyang. Maka dalam rumah tangga kalimatnya bukan tumaninah tapi sakinah. Maka rumah tangga akan sakinah ketika sudah tidak ada angin. Naon angin di rumah tangga? Nyaeta persoalan, masalah. Makanya nanti Neng Paja ketika menikah dengan Cep Diki, pas nikah teh truk akan muncul masalah. Jadi ulah kieu hanas kawin geuning kalah kaloba masalah. Tong kawin atuh. Tong boro nu nikah nu teu nikah ge masalah mah aya. Karena seorang istri dididik oleh ibu bapaknya seperti itu. Seorang suami dididik oleh ibu bapaknya seperti itu. Ketika bersatu truk kadang-kadang beda saja dalam pendidikan, beda persoalan, maka akan beda penyelesaiannya. Makanya di sini menunjukkan bahwa pasangan suami istri ketika ingin sakinah, apa yang harus dilakukan? Laksanakan wasiat dari Rasul. Apa wasiat dari Rasul? Yang pertama dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat pertama. Jadi Neng Paja, Cep Diki, kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, termasuk bapak ibu, Ustaz Abi para sewae teh bisa jadi karena tidak melaksanakan wasiat dari Rasul. Apa wasiatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Bapak Ibu, Rasulullah menyampaikan jika kita ingin merasakan rumah tangga yang sakinah, dari sakinah akan muncul mawaddah. Dengan adanya mawaddah akan muncul rahmat, kasih sayang dari Allah. Maka kata Rasulullah, laksanakan pernikahan itu dengan ketakwaan. Wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham.
Ini menunjukkan gambaran kalau menikah dasarnya takwa akan muncul sakinah. Naon takwa teh? Ngalaksanakeun parentah Allah diantaranya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa perintah Allah dan larangan yang Allah sampaikan kepada kita, itu semuanya ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Makanya ketika kita menikah, posisi suami istri harus bisa sesuai dengan perintah Allah. Contoh misalkan kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rijal, lalaki. Nah, nanti cep diki bapak-bapak, dalam rumah tangga itu posisi suami itu adalah sebagai qawwam. Qawwam sering diartikan pemimpin. Tapi pemimpin dalam Islam itu adalah melihat kepada sholat. Sholat upami berjamaah aya pamimpinna saha imam. Maka dalam rumah tangga bapak-bapak cep diki nu bade nikah dina rumah tangga mah, suami itu harus menjadi imam. Pemimpin dalam Islam itu seperti imam. Kumaha imam? Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbaro fakabbiru. Kalau imam takbir baru makmum takbir. Takbir teh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru makmum takbir. Di kita masih banyak pelaksanaan ibadah sholat berjamaah, kadang-kadang imam itu disusul sama makmum. Imam baru Allah, makmum tos bar. Tak paham. Di kita ada pasangan suami istri, suami disusul oleh istri. Makanya tidak ada yang namanya sakinah. Padahal justru suami itu yang harus menjadi qawwam, menjadi imam. Jangan sampai pemimpin hanya sekedar menjadi pemimpin seperti di dalam tentara, TNI, Polri, dalam baris berbaris, komandan siap gerak, semua pasukan siap, tapi komandannya bulak-balik ngontrol. Istirahat di tempat, komandannya bulak-balik terus ngontrol. Tiara, kabeh tiara, komandannya manangtung. Likdul beh, malik kakidul kabeh. Tanya Pak, komandan. Jadi kalau ada suami di rumah menjadi qawwam, harus seperti imam. Contoh masuk ke rumah kondisinya banyak sampah, balatak, barala, maka imam ngambil sapu, kemudian dia menyapu rumah. Ibu-ibu, istri ningali suami sasapu, tong cicing wae, antepkeun mengpeung rajin. Tapi justru Pak yang beku ibu sapu, itulah sakinah. Bapak-bapak masuk ke dapur, ada cucian, gerohen, cuci. Ibu-ibu antepkeun deui mengpeung rajin. Makanya saya di rumah beres makan dengan anak-anak pun saya didik anak-anak beres nyuci, beres makan, cuci piring masing-masing. Itu sudah terbiasa. Kepada laki-laki mengajarkan suatu saat kamu akan menjadi imam, harus memberikan contoh. Makanya saya waktu di Mesir itu ada libur 3 bulan, diantaranya saya gunakan kursus masak, jadi chef. Makanya anak saya dulu yang pertama saja ketika saya masak, dia bilang, "Ibu,
ke istri saya, "Ibu, kenapa masakan ayah lebih enak ya daripada masakan ibu?" Istri saya senyum karena dia tahu, karena saya pernah kursus. Kenapa saya kursus? Karena suatu saat saya berpikir akan menjadi imam. Jangan sampai seorang suami ketika menikah terus istri masak, masakan yang gak enak hanya bisa mencela. Tenah masak teh, semasak tuh didinya teh, anas we gulis, masak cai we tutung. Pak, jangan hanya mencela menyalahkan istri. Ketika istri tidak bisa masak, tugas suami menjadi imam. Naon mere contoh, sok atuh ku bapak contohan. Makanya Bapak Ibu, saya sering menilai santriwati ketika mau keluar dari benda kelas 12 mualimin pas PLKJ. Terus nyuguhan pas disurvei sama saya ke tiap kelompok. Ustadz marek nganilai teh sambalna oe. Bu, di restoran, di rumah makan, kantos ninggal aya sambal. Hampir setiap rumah makan aya sambal, leres teu? Pertanyaan anak setiap restoran sami teu rasa sambalna. Manya. Sami teu? Sami lada. Rasana sami teu di lidah, Bu. Kunaon make henteu? Sami resepna mah TBC, tomat, bawang, cabe. Aya nu sambal hejo, tomatna, cabena, cengekna, matak disebut sambal hejo. Sambal tarasi sami TBC, tinggal ditambahan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika nyamel wae rasana beda, itu menunjukkan bahwa ternyata siapa yang membuat maka rasanya akan berbeda. Makanya bapak-bapak, kalau istri sedang masak, jaga perasaannya. Makanya kenapa saya perhatikan, pernah juga istri saya nonton di RCTI ada namanya chef gitu deh. Oh, master chef tanya. Ternyata kebanyakan yang jadi chef laki-laki perempuan. Kunaon, Bu? Karena memang katanya perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan. Makanya bapak-bapak, kalau masakan istri yang tadinya enak tiba-tiba disuguhkan tidak enak, itu menunjukkan kondisi perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Atuh dah Ustad, cenah eukeur meuli beas we meni kudu ditatagi. Tahu teh Pak, Bu. Ari keur bobogohan menekat bagur ke abdi teh, segala dikirim, ngirim pulsa, ngirim duit, lebaran merek THR, ngirim coklat, ngirim boneka, ngirim ciput, ngirim kaos kaki, segala dikirimkeun. Nah hari geus kawin korek. Makanya Bu, Pak, kalau kita menikahkan putri kita, jangan menanyakan kepada pribadinya, tanyakan kepada temannya. Kenapa kamu suka sama dia? Bager, kabeh nu bogoheun mah bager. Karena ketika sudah kenal muncul rasa cinta, ketika sudah muncul rasa cinta muncul pengorbanan. Ini menunjukkan gambaran bahwa seorang laki-laki ketika sudah jatuh cinta dikorbankan. Nu koret gak jadi bager. Makanya Bapak Ibu lamun menghadapi nu koret puji. Ibu kamari ibu sodakona meni agungnya bilih bade nyumbang deui. Tah eta teh Bu langsung ngaluarkeun nu koret oge. Karena di sini menunjukkan Bapak Ibu, seorang suami ketika menikah menjadi berubah, yang tadinya bager, berehan, tiba-tiba jadi pelit. Itu karena sudah sifat sebelum menikah pun sudah seperti itu. Nah ini berarti ada masalah dalam rumah tangga. Maka ketika hilang masalah tersebut, itulah yang disebut dengan sakinah. Kumaha Ustaz carana supaya salaki abdi jadi berehan? Ajak ke pengajian. Terus Ustaz sini ngabahas bab sodakoh.
Ustaz pangabahaskeun sodako salaki abi koret. Kan kita beres pengajian teh rada rubah meureun. Pak, SIM kuring mah ATM ge disimpen we dipun bojo. Mata karek ka Bandung gentos oli kieu we. Teu aya, teu bisaeun ieu ngurus duit. Jadi harus bisa seorang wanita. Sok we ibu-ibu ayeuna ATM nu salaki dipasihkeun ka ibu-ibu da tenang atuh. Lamun geus tenang sakinah muncul mawadah. Ya makasih. Eta teh Pak beuki bogoheun. Sok sanajan urang geus peot. Yang nuhun, Bapak nuhun. Bapak ieu aya deui nu lebet kana ATM nya jog we angge ku mama. Da tenang atuh. Baris teh Bu? Tapi lamun salakina bab keur beas wae kudu di barang. Kudu dipenta wae keur iuran budak kieu. Kedah nama salaki mantos we da kenging atos tah ngan ke lamun perlu urang tinggal menta sarua we jeung budak dan nikmat kumaha ibunya sok bu sok batun mah aya biasa umroh kan sadayana tos dikaibukeun antos sok ku ibu bagi-bagi rek ditabungkeun rek kumaha ibu teh teh Pak muncul sakinah nah sabab lalaki jadi qawam jadi imam mere contoh. Ketika ayeuna seorang suami jadi imam, maka tugas istri mah ibu-ibu mah ngan saukur taat. Pasolihatu qonitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Jadi istri nu solehah mah Bu, lamun geus nikah tugasna naon? Ari lalaki mah jadi imam mere contoh. Nu terjadi di rumah tangga teh kumaha salaki mata lamun salaki rajin sodako pamajikan lagi rajin sodako tapi lamun salaki na koret pamajikan lagi mata budak lagi nya koret salakina ngong azan langsung ke masjid da pamajikan lagi ka mana Pak salat Allah nyauran piraku ari di sauran ku babaturan kita ke kafe yuk duduk langsung futsal yuk da SIM kuring ningali pun anak we Bu eda rek futsal kemana futsal jam sabaraha futsalna teu udah 8 jam 7 geus berangkat ih da tos ngarantosan nah ari salat adzan kakana ka masjid jarang nu samemeh adzan pemuda geus aya di masjid padahal nu nyaurana lain babaturan tapi nu geus mere sagala rupa ka urang eta teh kulantaran naon teu aya katakwaan ka Allah nu mawi tah neng paja cek diki lamun geus dasarna keimanan katakwaan dina rumah tangga pasti bakal muncul perlombaan dina masalah berbuat baik urang kudu ngalakukeun naon ya ka pamajikan sangkan menang pahala sabab tujuan pernikahan memperluas lapangan ibadah. Mata kereng paja lamun geus nikah, enak mah jadi nyuci teh seueur. Lamun ngeluh dina rumah tangga, eta teh rezeki salaki ge dihesekeun. Bu, istri teh sanes ngan saukur pendamping suami, tapi yang menyebabkan diluaskan rezeki seorang suami ada di ibu. Mata lamun ibu sering ngadoakeun salaki, eta teh luas rezeki teh gampang. Ngan persoalan anak rek kumaha pamajikan ngadoakeun salaki lamun salakina korek ada bolak-balik Bu padahal SIM kuring mah mau anu dilepatkeun dua nana oge punya fungsi yang sangat berarti jadi lamun salakina bageur pamajikan ge kapanan plong mata lamun hati seorang wanita trek kanu jadi salaki geus mawadahna muncul sakinah mataku Allah teh rahmat we rizkina teh digampilkeun madak salaki nu sering masihan nafkah ka istri mah bapak ibu dijamin ku Allah oge digampilkeun urusan rizkina tapi lamun ayeuna bapak-bapak hayu atuh da ustad abdi ge peryogi keur udud keur nguseup naon deui Pak
Jadi kadang-kadang seueur bapak-bapak nu kitu, Pak Bu, aya nanaon kita didinya nunjukkeun ari geus nikah mah tong aya rahasia. Sok we carioskeun mata ieu sadayana gaji bapak sakieu, penghasilan bapak sakieu. Ke bapak lamun peryogi keur oli keur bensin, mohon tinggal langsung naon nu jadi persoalan didinya teh diselesaikeun. Sehingga seorang istri akan taat kepada suami ketika suami menjadi imam, mere contoh. Maka ibu-ibu upami ayeuna seorang suami rajin ka masjid setiap waktu, da istri ge isieun. Tapi lamun salakina nalika ngong adzan, salakina ngorek HP, nonton, ngobrol dan lain sebagainya, pamajikan ge nyangse we. Tata teh ngagambarkeun engke boga budak ge rek soleh kumaha. Lamun kondisi suami istrina maka simkuring ti payun ngantos ngadugikeun aya santri di Benda kelas 7 beres daurah, kan daurah tahfidz 34 hari atau napi 35 hari, kadang 40 hari kumaha waktos anu sesuai sareng ditinggal tina kalender. Beres daurah teras KBM kirang langkung 2 sasihan di Benda aya amanah izin ke bagian pondok simkuring deuteran mulihna ka Bandung. Dinten Senin Kemis dijemput, Senin ka pasantren nelpon ka simkuring, Ustad nuju di pasantren aya si simkuring teh ke Senin mah alhamdulillah Senin Sarebo Kemis masih simkuring di pasantren. Abdi cenah hoyong tepang mangga nepangan kalau rompong nganuhunkeun, Ustad nuhun kunaon gitu bapak, pun anak neme hapuntenna pun anak neme dijajabkeun kamari Kemis dijemput aya amanah Ustad teras we dipotong ayeuna tos dijajabkeun deui. Ustad pun anak teh kan neme lebet cenah daurah teras KBM neme sabaraha mingon kamari aya amanah dijemput ka bumi. Ustad simkuring bade nganuhunkeun ka Ustad teu acan oge cenah sasemester pun anak tos katingali hasilna kumaha kitu. Ustad abdi teh kan kebiasaan teh mulih teh cenah ka bumi teh wengi jam 10 kamari mah Ustad wih ngoperasi pun anak truk simkuring didamel name bangsul ka bumi teh jam 11 langsung we simkuring teh istirahat. Nah jam 3 cenah pun anak we dioperasi teh keketrok ka kamar. Assalamualaikum Pak Bun, Pak Bunda, tok tok tok. Simkuring ngakurinya teh kapada kada grup cenah raraosan teh jam 11 cenah karak datang. Sugan teh aya naon da tos dioperasi, dibuka langsung lolopatan. Apa Dek? Ada apa? Bangun udah jam 3 sholat tahajud. Aduh cenah Ustaz abdi tara tahajud. Tuhnya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang mah kolot teh lain mere contoh. Tapi kadang-kadang budak nu disakolakeun di pasantren kulantaran geus ngarti nu ngajak ka urang. Atuh cenah abdi ge tunuh-tunuh Ustaz cenah kajaman sareng pun bojo tahajud bari papelong-pelong mama. Nu kadua cenah Ustaz dapun anak teh sadayana teh istri pangageungna teh istri hungkul tos mahasiswi. Ieu nu kaopat bungsu pameget. Da eta wih magrib da biasa cenah Ustaz abdi ka masjid sareng pun anak cenah nu bungsu eta teh. Wih ka di masjid teh aya nu can salat, aya nu keur ngorek HP, aya nu nonton TV. Simkuring ti payun. Tah simkuring muka HP cenah cahali. Kuring teh pun anak Ustaz. Pak, Bun, udah pada baca Al-Quran belum? Da eta raka-rakana ge langsung dibarantingkeun apa maruka Al-Quran. Tata teh ngagambarkeun Bapak Ibu kondisi ketika ayeuna orang tua, ayah, ibu, suami, istri tidak bisa memberikan contoh kepada anak, maka itu yang terjadi. Dan ini bersumber dari apa yang dilakukan oleh seorang suami. Makanya ketika kita sebagai seorang laki-laki harus benar-benar dari sejak awal harus bisa menjadi pemimpin minimal untuk diri sendiri. Karena ketika sudah menikah akan memimpin istri kita.
ketika sudah punya anak akan menjadi pemimpin bagi anak-anak kita. Nah ibu-ibu, di dalam Islam, istri itu diperintahkan taat kepada suami. Makanya para ulama menyampaikan bahwa suami adalah naruki wa jannatuki, surga dan neraka kalian. Jadi yang namanya istri, ibu-ibu mah masuk surga atau neraka itu tergantung kepada suami. Makanya di sini menunjukkan istri tugasnya adalah taat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, lau kuntu amuro ahadan ayas judali ahadin, kalaulah saya diperintahkan agar manusia sujud kepada manusia, la amartu almar'ata antas judali zaujiha, maka aku pasti akan memerintahkan seorang istri bersujud kepada suami. Ini menunjukkan gambaran di dalam Islam, tugas istri itu taat kepada suami walaupun ibu bapaknya masih ada. Jadi seorang perempuan itu kalau sudah menikah bukan lagi taat kepada ayah dan ibunya, tapi harus taat kepada suami. Makanya Neng Paja nanti ketika kata suaminya cepliki, Neng jangan keluar dari rumah, maka haram hukumnya keluar dari rumah, sehingga mendapatkan izin. Jadi ibu-ibu keluar ti bumi teh kedah izin, ieu mah luas leos teu pararugo teu tara bebeja. Salaki teh pas balik ti mana ka imah eueuh zaza teh ka mana si ibu si mama. Ayeuna mah tos aya HP atuh wartos, Pak abdi bade ka warung heula, Pak abdi aya ka tatanggi heula, Pak wawartos. Izin. Karena istri itu ketika sudah dilarang, mama wayahna salami bapak di damau tekenging keluar ti bumi, haram hukumna. Ustaz, bagaimana kalau tiba-tiba ada informasi ibu saya sakit? Bahkan ketika mendapatkan berita ibunya meninggal pun dia harus izin kepada suami. Makanya Bapak Ibu, tugas orang tua itu ketika punya anak perempuan adalah menjodohkan. Jadi tidak ada istilah lain zaman Siti Nurbaya. Bodoh kayaknya mau apaleun berenang. Balam aya filmna nya Bu. Walaupun ada istilah seperti itu di dalam Islam, itu tugas orang tua menjodohkan anak perempuannya. Kenapa? Karena khawatir ketika dia salah memilih calon imam, maka yang rugi orang tuanya. Seperti misalkan bapak ibu punya anak perempuan, disekolahkan, dididik, dibina adabna, akhlakna, ibadahnya, terus menikah. Pilihannya pilihan anak kita, bukan orang tuanya. Pak abi bade nikahnya sareng saha itu aya nu bogoheun. Wah, nyesok lah bae beunghar ieu. Kena beunghar langsung tarima. Bapak Ibu, ketika kemudian menikahkan putri kita dengan suaminya, saya nikahkan putri saya dengan Anda, dibayar kontan. Saya terima. Tanggung jawab pindah. Terus Pak pamit, saya mau membawa putri Bapak. Mana? Akhirnya kemudian dibawa pindah, mungkin di mana daerahnya, mungkin jauh. Tiba-tiba kita sakit, Neng, Bapak sakit, si Mama lagi keluar, bisa enggak ke rumah Bapak dulu? Maka seorang istri walaupun ayahnya sakit harus izin suami. Ketika suaminya bilang, jangan, diam nanti sama saya. Bapak kasihan, sekarang sudah sakitnya parah. Maka ketika salah memilih calon suami untuk anak kita, yang rugi bukan orang lain, tapi diri kita. Tapi ketika suaminya dipilih oleh kita, bager teu, soleh teu. Makanya saya sering menyampaikan Bapak Ibu kalau mau mencari jodoh pemuda untuk pasangan putri kita, carikan pemuda yang setiap subuh ada di masjid. Hebat pokoknya. Tong milarian nu gaya,
nu gagah. Sebab pemuda nu gaya nu gagah maloba tingali we Idul Fitri kabeh pemuda garaya. Tapi ketika pemuda ada setiap waktu subuh di masjid, itu calon imam. Subuh saja, Allah saja ketika sekarang pemuda yang gagah tapi jarang ke masjid, panggilan Allah wae wani di bantah. Komodei ka istri. Jadi ketika kita sudah berani meninggalkan Allah, maka apalagi ke istri. Maka ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati. Tapi ketika nyaan ke Allah seperti itu, maka itu yang akan menjadi pembimbing yang sebenarnya. Sehingga nanti ketika kita sakit, Neng, mama sakit, bentar ya mah, aku izin dulu sama si AA. Halo, A, mama sakit. Oh gitu, hayu sama A, inawang tengok. Salaki nu soleh, menang saha, milih inung jeung bapak. Sebab tadi subuh wae ka masjid. Maka tidak akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan orang tua. Nah ini gambaran Bapak Ibu di dalam rumah tangga. Sehingga ketika pasangan suami istri itu berusaha menjadi orang-orang yang dasarnya ketakwaan, pastabikul khairat dalam rumah tangga itu, ketika rumah tangga Bapak Ibu dalam kondisi banyak masalah, tapi kalau ada yang namanya takwa kepada Allah, masing-masing melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka akan muncul yang namanya sakinah, ketentraman. Makanya Bapak Ibu, kenapa ketika kita ingat semuanya dipasrahkan kepada Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan akan datang. Makanya orang yang niatnya nikah itu takwa, ibadah, Bapak Ibu, akan mendapatkan murogoman kathiron. Jadi sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum nikah dagang, aing mun kawin duitnya dikapamajikankeun kumahanya. Kalau kita niatnya mau beribadah, akan justru diluaskan, usahanya semakin maju. Murogoman kathiron, wasaah, keluasan hati, tenang, tentram. Abdurrahman bin Auf sudah punya kekayaan di Mekah. Kemudian hijrah. Allah memerintahkan lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ditinggalkan hartanya, tanahnya, rumahnya, pergi ke Madinah, tidak memiliki apa-apa. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena dasarnya takwa. Makanya Bapak Ibu dalam rumah tangga itu pasti yang dipikirkan kalau dasarnya ibadah kepada Allah, bukan dunia. Jika pengusaha Abdurrahman bin Auf, walaupun hartanya ditinggalkan, makanya kenapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dasarnya takwa, akan selalu datang jalan keluar. Sehingga orang yang punya masalah, wasaah, ketenangan, ketentraman. Maka Bapak Ibu lihat Ashabul Kahfi, ketika mereka yang 7 orang dengan anjing harus bersembunyi di guha karena tidak mau diperintahkan oleh Raja Dictyanus untuk menyembah berhala. Maka menginap di guha pun itu sampai Tibra seberapa tahun? 300 tahun ditambah 9. Berarti Bu, di guha aya kasur, aya bantal, tapi Tibra. Kenapa? Dasarnya takwa kepada Allah, mengikuti perintahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah dasar takwa dalam rumah tangga itu akan muncul sakinah. Yang kedua, wasiat dari Rasulullah kalau kita ingin hidup dalam rumah tangga sakinah. Rasulullah memberikan wasiat dengan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi Bapak Ibu, terutama yang akan menikah, Neng Faja, Cep Diki, kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, kemudian kalian mendapatkan mawaddah, saling mencintai, dan mendapatkan rahmat keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, maka kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida. Jadi Bu, dalam rumah tangga itu perintah wasiat dari Rasulullah itu menyampaikan dengan Al-Ahzab ayat 70 itu, jaga bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu berumah tangga selalu bisa menjaga mulut, bahasa, ini yang akan menimbulkan tumbuhnya sakinah. Makanya saya tadi menyampaikan kalimat cinta sayang terhadap pasangan ketika sudah tua pun, itulah yang menyebabkan rumah tangga menjadi sakinah. Ya mari keur bobogohan ayang, neng, aa, bebeb. Jadi jangan sampai kemudian kalimat ini berubah. Tapi ketika sudah menikah, makanya saya sering menyampaikan, walaupun sudah punya anak, kalimatnya dirubah dengan yang baik. Karena ada di Tasik, saya punya teman sudah seumuran dengan saya, kabapana masih kena nyebut AA. Kenapa? Karena dari sejak kecil ngikutin apa yang disampaikan oleh ibunya. Istri nate kasalakina hayeul we ti mimiti bobogohan geus kawin boga budak AA we. Akhirnya anak-anaknya nurutan. Jadi Ibu kalau sudah punya anak ganti, mau mama sama papa, ayah sama ibu, mami, papi, bunda, panda. Ya pasangan bunda mana naon atuh. Jadi Bapak Ibu dirubah agar anak mengikuti. Oh, ayah bilang ke ibu, ibu, mama, bunda, umi, abi, nah gitu. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan kalau kita bisa menjaga bahasa, pantesan Rasulullah menyampaikan kul khairon au liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak mampu diam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bahasa dijaga dalam rumah tangga muncul sakinah. Saya di pesantren Bapak Ibu, pas datang santri baru kelas 7, itu anak-anak dari Bandung pun banyak ketika masuk ke benda bahasana teh geus kalalasar, kancing coplok kala luar. Ya anjing jeung goblok. Saya sering ketika mendengar langsung tek dipanggil. Kamu bilang apa barusan? Maaf Ustadz, keceplosan. Saya bilang kalau sudah terbiasa nanti bahaya. Sok ikutin Ustadz. Peremkan mata. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan selalu berkata yang baik. Saya akan berkata yang terus ucapin. Karena Bapak Ibu sel neuron kalau sudah nyambung, itu susah untuk memutuskannya. Anak ketika belajar berbicara dari orang tua, balon, sampai balon, bisa ngomong mama, bapak, nenek, ayah, itu adalah belajar menyambungkan sel neuron. Kalau sudah nyambung, udah tidak akan putus umur hidup. Nah bahayanya Bapak Ibu, kalau anak sudah terbiasa ngomong kasar. Kulantaran bapak jeung indungna sarua kalasar, maneh sia. Kacepet anjing. Titajong anjing. Iya. Kamu nanti kebayang tuh kalau Ijroil nyabut nyawa anjing. Aduh cina Ustadz takut, jangan. Hati-hati. Karena akan latah. Macetnya kalau kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah, datang Ijroil nyabut nyawa teh kalau kagogorowokan teh. Nah itu teh Pak kebiasaan.
Maka di dalam Islam, suami yang harus memberikan contoh kepada istri bagaimana kalimat-kalimat itu muncul yang menyebabkan rumah tangga sakinah karena ada bahasa yang baik dan lemah lembut. Makanya pasangan suami istri itu penyebab sakitnya pun rata-rata 80% karena ucapan. Sok Bapak Ibu, kalau bapak-bapak ucapannya kasar kepada istri, itu teh terasa perasaannya berubah. 80% orang sakit itu penyebabnya psikosomatis, emosi negatif. Mata ibu-ibu lamun salakina galak, babari ngambek, ngomong nak kasar, minimal rariut eta teh. Komo salakina koret nah, geus. Begung we pokona mah. Padahal daharna saloba sangguna teh, tapi kulantaran hatinya selalu tersakiti, juga cingir we awakna teh. Makanya Pak Bu, di Mesir mah anak-anak gadis itu pada seksi, jarangkung, langsing, tapi ketika sudah menikah gernutnya. Jadi di Arab upami aya pasangan suami istri, istrina begang eta teh ngagambarkeun salakina teu bisa nyenangkeun pamajikanna. Itu di Arab. Makanya seorang suami di Arab bangga lamun istrina genut. Berarti seorang suami sudah bisa membahagiakan. Matakan di Mesir mah istri yang senang teh ketika dikasih makan, sekali makan di Mesir mah ibu-ibu nunggu nikah 1 ekor ayam seep punya lira. Di urang mah kapanan seekor ayam dibagi 8. Nah makanya bukan harus diikutin dalam artian dalam urusan itu, Bu. Hanya ini menggambarkan bahwa dengan komunikasi. Makanya saya dulu waktu pertama menikah itu yang memberikan tausiah khutbah nikah itu langsung sama ayah saya, Ustaz Sidik Allahyarham. Cina dina masalah bahasa, dina pernikahan mah seorang suami harus bisa menjaga lidah bahasa. Karena suami itu akan diikutin apa yang diucapkan itu oleh istri dan anak-anaknya. Tong mineng teuing parasea. Sabab lalaki mah cenah moal kuat. Lalaki mah ye cenah ngan saukur nyekel pistol. Awewe mah nyekel brand. Sim kuring teu kaharti naon. Lalaki mah mun ngomong teh jiga pistol, dor. Mah, pamajikan mah brand. Tah lamun pamajikan nemak ku brand kupingkeun we. Sabab lamun ditemak deui, dor, namahan deui diganti. Geus ti Arab we salaki. Ibu-ibu mah digaru mujeng jiga nu rumaos. Pengalaman. Ternyata Ustaz Sidik kasih guring gitu. Tapi tina naon cenah sakali-kali mah da cenah parasea teh rukun sono. Matak biasana nu sering parasea mah loba budakna teh. Parasea guteng buka budak gitu. Bu, Umar bin Khattab yang dikenal Al Faruq, sim guring sering ngadugikeun kisah ieu kan. Sahabat Umar keur dicarekan, lagi dimarahin sama istrinya. Duh, gimana ini menyelesaikan masalah rumah tangga saya? Maka dalam pikirannya Umar khalifah lah yang bisa menyelesaikan masalah saya. Maka sahabat Umar berangkat ke rumah Umar. Sampai di depan rumah Umar, ternyata di depan rumah Umar sahabat tersebut mendengar di dalam rumah Umar juga sedang dimarahin sama istrinya. Maka dia balik lagi. Pas balik lagi, Umar melihat, wahai sahabatku, kesini, kamu datang ke sini ada hajat, perlu kepada saya kan? Akhirnya balik lagi, benar Umar, tadinya saya kesini mau menyampaikan hajat saya, tapi saya tadi di rumah
sedang ada masalah dengan istri saya. Istri saya marah sama saya. Makanya saya mau minta tolong sama Anda sebagai khalifah untuk menyelesaikan rumah tangga saya. Tapi saya barusan pas sampai ke sini saya mendengar Anda juga sedang dimarahi. Jadi hemat saya, Anda juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah saya karena Anda juga sedang punya masalah. Makanya saya balik lagi. Kata Umar, naon? Bersabarlah wahai sahabatku. Tapa. Jadi bapak-bapak lamun pamajikan ngambek ngacacang, sabar. Di Amerika sudah diteliti 84-96% wanita kalau sudah mengungkapkan unek-uneknya itu cenah ngarasa plong. Duh kada sim kuring can ngahaman da lain awewe. Taroskeun ka ibu-ibu, cenah lamun geus dikaluarkeun dibudakeun ngemplong. Madak bapak-bapak lamun istri nyarios kupingkeun. Kupingkeun. Karena istri itu butuh pendengar setia. Makanya nikah jeung bapak ge. Percaya bapak teh pendengar setia gitu. Bapak, nyosok ku bapak dikupingkeun kieu. Ulah ditembak. Engke moal beres-beres. Dieusian deui engke teh. Pak Umar itu dikenal bukan hanya disegani, ditakuti oleh sahabat. Setan pun takut sama Umar. Rasulullah sampai menyampaikan di dalam hadis kepada para sahabat, masalah ka Umar pajan ila salaka setan pajan gua adalah di salaka Umar. Tidaklah Umar lewat ke satu lorong, ke satu jalan, ke satu gang, maka setan yang ada di gang itu yang dilalui Umar lari pindah ke tempat yang tidak dilalui oleh Umar. Jadi setan saja takut segen ngagoda Umar saking tingginya keimanan. Urang mah ka pangajian ge sireum di sisi peureum. Bahkan neangan nupang tukang nengarah tereh balik. Si setan teh ngagoda ka masjid ka pangajian we setan Umar mah lewat ke gang, ke larang, ke lorong, ke jalan pindah. Jadi Umar itu disegani bukan hanya oleh sahabatnya. Bahkan isi-isi Rasul pun takut, segen gitu dengan Umar. Karena Umar itu al-faruq, pembeda antara al-haq dan batil. Jadi Umar itu kalau salah-salah, kalau benar, benar gitu. Waktu Umar masuk ke rumah Rasulullah, itu isi-isi Rasul sedang berkumpul di rumahnya. Ibu-ibu pami ngempel sok naon? Oh, ngarumpi itu. Ngobrol gitu. Tiba-tiba datang Umar ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sambil tersenyum. Melihat Rasulullah menjawab salamnya sambil tersenyum, Umar pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menjawab salamku sambil tersenyum? Dan mudah-mudahan Allah selalu membuatmu tersenyum kepadaku. Aneh merenang, biasa nama biasa we ngajawab teh waalaikumsalam. Ima bari seuri senyum. Umar, tahukah kamu tuh ibu-ibu ka isi-isina teh tadi sedang ribut ngobrol. Tarik duka ngobrol kenaon. Tiba-tiba Anda datang ke sini ngucapin salam, langsung sepi katanya. Makanya aku menjawab salam kamu sambil senyum. Cek Umar, benarkah Rasulullah? Benar. Umar langsung ngadep, ngambek. Karena di sana ada putrinya isi Rasulullah, namanya Hafsah. Umar tek meureunana, ari ku Umar sieun, ari ku Rasul langsung ngambek. Wahai perempuan-perempuan musuh-musuh Allah, cenah kitu. Apakah kalian lebih takut kepadaku dan kalian tidak takut kepada Rasulullah? Ini menunjukkan Umar saking menghargai, menghormati kepada Rasul. Ya isi Rasulullah, ari ku Umar sieun, ari ku Rasulullah. Nya batun mah ka Rasulullah teh segeun gitu. Ieu garaneng beureun. Aya datang Umar, nya langsung sepi, mata Umar ngambek. Isin ku Rasul beureunan. Nah, isin keneh, sieun keneh ku Umar daripada ku Rasul. Nu ngawaler Ummu Sulaim, Ummu Salamah, istri Rasulullah nu paling sepuh. Bari lalaonan. Nah, heuh ngadenge salam wae geus jempe, komo deui dicarekan. Kata Ummu Salamah, benar wahai Umar, kami lebih takut kepadamu daripada Rasulullah.
karena Rasulullah lebih lembut daripadamu. Eta teh ngagambarkeun Rasulullah itu suami yang lemah lembut. Tapi nya kitu Pak, ningali pamajikan ngalakukeun salah teh hayang we ngambak teh. Rasulullah mah lemah lembut. Garaneng oge calik we Rasulullah mah. Eta teh ngagambarkeun. Tapi Bapak Ibu, Umar ketika dimarahi oleh istrinya cicing kieu. Sampai bilang ke sahabatnya, bersabarlah wahai sahabatku. Kenapa kenapa Umar sampai bersabar ketika istrinya marah? Kata Umar 4 alasannya yang ada di dalam riwayat tersebut. Bersabarlah wahai suamiku, aku bersabar ketika istriku marah. Alasan anak naon? Karena istriku yang telah memasak masakan untukku, karena istriku yang telah memanggang roti untukku, karena istriku yang telah menyusui anak-anakku, karena istriku yang telah mencuci pakaianku. Jadi di sini menunjukkan menyusui anak itu urusan kasur, memasak makanan, memanggang roti urusan dapur, mencuci baju urusan sumur. Jadi tugas ibu-ibu mangantilu naon? Kasur, sumur, dapur. Tapi walaupun urusannya 3 berat Bu. Makanya Bu, ketika masak urusan dapur pun akan beda dinikmati oleh suami dan anak ketika ibu bisa ilmu dalam tata boga. Sok anu pinter ngadama nasi goreng, ngan sauku ditambrukeun we dina piring. Beda jeung anu dicetak, ngangge tomat dikembangkeun, ngangge cabe. Salah kita, ini indah, pas belawak teh asin. Minimal Pak sudah tergugah untuk menikmati. Tapi anak lamun teu ditata, truk udah gitu kadang-kadang nah atuh nah kitu boro-boro rasana. Katingalina ge jiga nu teu ngeunah kan gitu. Makanya tugas ibu-ibu itu walaupun hanya 3 itu luar biasa. Ilmu kedokteran ibu-ibu harus menguasai. Ketika suami sakit, anak sakit, yang pertama kali menolong membantu istri. Bagaimana marud bawang balurkeun. Ayeuna mah meser ke apotek. Jadi sudah banyak obat-obatan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan gambaran bahwa seorang suami itu harus lebih banyak sabar dan harus bisa memberikan contoh. Waqulu qaulan sadida. Bahkan Ustaz Sidik pernah memberikan contoh, jangan sampai ketika baru pertama nikah itu karena cintanya besar, itu kemana-mana dipertontonkan, diperlihatkan sakinah ketenangan. Sogera tinggalin ke pasangan suami istri nu anyar mah kadang-kadang kaditu kadieu teh Pak pakaleng-kaleng leungeun leuleumpangan da mun teu era mah hayangna mah pakaleng-kaleng suku eta teh. Eta jalan-jalan ka kota ge Pak kamo da sagal ditawarkeun atuh bahasa teh dijaga. Waqulu qaulan sadida. Yang beb kita ngebaso yuk, kan habis makan di rumah masih kenyang. Sirup es teler sultan. Tariris hujan. Naon atuh ni sagala alih balon atuh balon. Tapi ketika sudah menikah punya anak jalan-jalan ke kota, bukan suami yang nawarin, istri nu hayang. Noel, ngabasuh heula pantas dahar kawarang. Ketika bahasa sudah berubah, berarti kondisi rumah tangga sudah berubah. Bahkan bapak-bapak geus nikah mah Pak, di ditu tukang bakso Bu, eta teh dibengkolkeun. Bisa diajarkan ke pamajikan. Ketinggali aslina. Bahkan Ustaz Sidik menyampaikan contoh di Tasik, ada pasangan suami istri baru menikah naik sepeda ke rumahnya teh nanyak. Pas di sepeda nanyak teh istrinya bukan turun, Noel abot henteu cenah. Ngabos nepi ka beres ka imahna. Kunaon nyebut henteu? Cinta dikorbankeun demi si cinta. Nah geus boga budak karena sepeda, padahal sepedana eta da ka imahna nanyak, budakna teu milu.
eta pamajikanana teu turun da digibeugeun ngacentul sia teh jiga buntelan nanya ieu teh. Jadi pamajikan ge dianggap buntelan geus kawin. Eta teh Pak Bu gambaran bagaimana kondisi rumah tangga ketika sudah tidak ada lagi yang namanya sakinah. Kenapa tidak sakinah? Tidak bisa menjaga bahasa. Padahal manaon hesena gitunya, mah nanya lungsur atau orang tungtun we kuduaan hayu. Ya. Itu menunjukkan sakinah, ketenangan, nikmat ketika suami berkata lemah lembut yang baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, bukan dari Rasulullah tapi dari para ulama. Ketika kita ingin merasakan rumah tangga yang sakinah, selain dasari takwa, jaga bahasa, yang ketiga adalah birru abaakum tabirukum abnaakum. Jadi Neng Azga cek diki Rasulullah menyampaikan 2 wasiat, tapi para ulama menambahkan bahwa ketika kita ingin merasakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, birru abaakum. Walaupun sudah menikah kalian berdua, tetap berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Tabirrukum abnaakum. Kalau sekarang kita walaupun sudah menikah masih berbuat baik kepada orang tua kita, maka nanti kelak ketika kita punya anak, anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Makanya seorang suami itu walaupun sudah menikah, bukan istri yang harus ditaati. Beda dengan istri yang harus ditaati suami. Tapi suami ketika sudah menikah tetap harus taat kepada orang tuanya. Makanya Neng Azka, ketika kita punya suami jarang mengunjungi orang tuanya, maka tugas ibu, istri yang harus mengingatkan, Bapak, yang Abi, si mama atuh tingali. Kenapa? Suatu saat kita punya anak wanita, kemudian menikah. Kita punya anak laki-laki, kemudian menikah, dibawa, berpisah dengan kita. Maka pasti kita pun akan merindukan seorang anak. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan 3 wasiat, 2 dari Rasul, 1 dari ulama, ini menjadi bekal khususnya bagi pengantin yang akan melaksanakan akad tanggal 5 Oktober ini. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi bahan bagaimana kita yang sudah menikah menjadi murojaah, bahan kita untuk memperbaiki agar rumah tangga kita juga bisa langgeng sesuai dengan cita-cita kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakitu rupina nu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan aya hikmah sareng manfaatna. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.